Baik. Nah, terus klik yang ini, yang sesi 2. Sesi 2 ini ada passwordnya. Passwordnya writing 2. Ini aku copy ke chat aja ya. Ke chat. Password writing 2. Nah, ini belum ada namanya Elbers. Jadi kamu klik yang eh, ini, yang template link ya. Itu tapi nanti habis ini. Jadi hari ini em, kita mau lanjutin ke sesi 2 dari kelas creative writing kita. Oke, sebelumnya aku cek dulu. Ada em, Frin, wah udah datang Afrin. Ada Elbers, ada Fatima, ada Nisa dan Zitna ya. Siapa lagi? Udah semua belum sih? Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hopefully kalian udah pada em, segar-segar mandi dan makan siang. Kita akan lanjutin. Oh, Zizi nanya ya. Record ke komputer aja sih. Biasanya sih kalau ke komputer lebih ini komputer terus nanti sebelum kamu end meeting di ini dulu di apa stop recording dulu. Takutnya gagal lagi. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan workshop tentang word building ya. Judulnya adalah penduduk dan makhluk dunia. Nah, kalau kemarin kita udah berhayal tentang gimana geografi dari dunia cerita kita. Nah, sekarang kita akan memikirkan seperti apa ya penduduk dan makhluk yang ada di sana gitu. Nah, ini sebenarnya sih pasti berhubungan juga dengan geografi gitu ya. Contoh nih, kemarin kita bikin dunianya tuh dunia bawah laut gitu. Terus pastinya kalau misalnya si orangnya itu ada di bawah laut, kita harus mikir kan, dia tuh gimana napasnya gitu kan. Terus makanya gimana? Apakah dia manusia setengah ikan? Kayak gitu. Makanya jadi berkaitan dengan geografi. Sama aja kayak misalnya kalau kamu perhatiin ya, penduduk atau makhluk hidup yang ada di Antartika gitu ya, yang di Kutub Utara, itu kan pasti beda ya dengan yang ada di Katulistiwa gitu. Kalau misalnya kita lihat hewannya gitu kan, beruang kutub, dia kan harus punya bulu tebal kayak gitu. Kalau di tropis gitu, kalau di Indonesia kan nggak ada beruang kutub ya. Kalaupun ada beruang, pasti nggak sama bentuknya karena dia fisiologinya beda gitu. Gimana cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup beda kan. Nah, makanya ini perlu kita pikirkan. Kadang ada yang shortcut aja gitu. Jadi shortcutnya itu ya udah kita hewan atau makhluk hidupnya ya seperti yang kita bisa temui di daerah tersebut, kayak misalnya tadi beruang kutub gitu, tapi pikirannya seperti orang biasa gitu. Bisa juga gitu kan. Mungkin kamu nulis cerita tentang apa dunia hewan gitu kan, bisa aja. Jadi si hewannya itu berpikir seperti manusia itu bisa aja gitu ya. Jadi tergantung gimana kita membuat eh ceritanya gitu. Oke. Nah, di sini nanti kamu bisa lihat ada materi presentasi, kamu bisa buka juga supaya kamu bisa baca di rumah. Dan seperti kemarin kita juga ada workbooknya untuk di Canva ya. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi penduduk dan makhluk unik. Nah, kenapa ada jadi tiga babi kecil coba? Selain dunia yang unik, apa sih yang bikin film Avatar, One Piece, dan dunia fantasi lainnya rasa seru gitu? Seru nggak ya? Kalau eh, dunia Avatar tuh yang itu ya elemen ya. Ada dunia yang berdasarkan elemen api, air, tanah gitu, udara. Tapi nggak ada orangnya gitu. Buat apa kita ada?
buat apa ada dunia yang keren tapi ternyata nggak ada isinya gitu kan. Nah, kita butuh isi dari dunia tersebut. Nah, si tiga babi kecil ini harus mengisi cerita kita, ya. Jadi menu hari ini kita akan belajar tentang penduduk dan makhluk unik. Tujuannya apa? Menghidupkan dunia dengan karakter dan ekosistem, ya. Siapa penduduk utamanya? Nah, ini yang akan kita tentukan gitu. Nah, tadi kayak yang aku bilang, kamu mau orang penduduknya itu karakternya itu orang gitu atau hewan atau mungkin kayak makhluk fantasi gitu atau apa gitu ya. Nah, ini juga ada rumus cepat bikin makhluk, creature builder ya. Dan kita akan ngomongin tentang budaya dan kebiasaan. Nah, habis itu pada tutorialnya kita bikin ID card, which is nanti akan jadi misi di sesi 2 ya. Oke, nah langkah pertama untuk menentukan dunia ini diisi siapa sih gitu. Kita tentukan dulu nih gitu kan. Dari geografi yang udah kita buat kemarin, kira-kira cocoknya yang mana gitu. Kalau misalnya yang tadi di bawah laut, tapi dia tokohnya manusia, berarti harus ada penyesuaian kan. Kayak mungkin di dunia itu semua manusia bisa bernapas dalam air gitu. Itu sesuatu yang perlu kamu kasih tahu di awal cerita. Karena itu kan beda dengan kebiasaan gitu kan. Kayaknya kayak misalnya Putri Duyung atau apa gitu. Yang kita tadinya belum tahu kalau si si eh, si A ini ternyata dia bisa bernapas dalam air, ya itu perlu kita kasih tahu. Kalau enggak nanti nggak logis gitu. Kamu cerita si Adi apa namanya berjalan dari karang menuju gua bawah laut gitu. Terus tapi kita nggak ngasih tahu kalau dia itu ternyata dia bisa napas dalam air. Harusnya kita mungkin di awalnya kita kasih tahu, Adi adalah salah seorang anak suku bawah air yang mempunyai insang di pipinya gitu. Jadi orang ngerti, oh iya maksudnya nih dia bukan manusia yang seperti biasa, tapi ada kelebihan atau kekurangannya gitu ya. Oke, selain manusia apalagi bisa hewan. Kamu bisa juga kan bikin cerita tentang hewan. Kayak misalnya nih ada yang suka kucing gitu. Ya udah aku mau bikin dunia kucing. Nanti tokoh utamanya si kucing oren. Dia berantem mulu dengan yang lain gitu. Bisa. Nah, ini ditentukan ya. Atau ini makhluk fantasi. Mungkin kayak peri gitu. Atau yang banyak kan kalau kamu misalnya baca di novel fantasi gitu ya. Kayak mungkin apa tuh naga gitu. Itu kan sesuatu yang nggak ada sebenarnya gitu. Tapi kayak oh kita udah wajar lah itu ada di cerita fantasi gitu kan. Atau ya mungkin yang lain kayak apa namanya? Kita bikin makhluk sendiri yang berdasarkan apa khayalan kita, khayalan, bayangan kita gitu tentang cerita kita. Atau makhluk fiksi ilmiah. Nah, kalau ini biasanya kan kalau kita bikin apa namanya fiksi ilmiah itu kan kayak di planet lain gitu atau enggak dia sangat canggih sehingga ada robot-robot yang ya tahu kan kayak eh, robot vs apa gitu kayak misalnya apa ya em, Attack on Titan mungkin Gak juga kali ya. Nah jadi robot-robot itu nanti ada yang robot yang baik ada robot yang jahat gitu itu masuk makhluk yang ini. Nah itu kamu pilih salah satu ya. Nah terus dari yang tadi itu kalau misalnya oh ternyata nggak ada nih karakter yang kita inginkan gitu. Kita maunya sesuatu yang baru. Nah, kita bisa bikin dengan cara ini eh, kayak shortcutnya ya. Hewan A ditambah hewan B ditambah kekuatan unik sama dengan makhluk baru. Nah, misalnya nih kucing sama kelelawar, ini kan hewan A, hewan B. Kekuatan uniknya apa? Oh, dia bisa apa mengendalikan bayangan gitu. Jadi dia shadow cat gitu, makhluk baru ya. Kayak misalnya apa lagi nih? Hmm, oh maunya apa? Misalnya kuda sama eh, apa harimau. Kepalanya harimau, badannya kuda. Terus dia punya kekuatan apa? Mengeluarkan api. Ini misalnya Firehawk apa?
fire horse, kaos lagi, kaos mah ini rumah, fire horse ya. Jadi kuda yang bisa mengeluarkan api. Nah, kayak mungkin tuh dulunya tuh si unicorn, terus apa tuh yang kuda terus atasnya orang tuh namanya apa deh? Kok lupa ya. Eh, ada kan itu kan di makhluk fantasi kan. Itu mungkin kayak penulisnya tuh kayak ngebayangin gitu. Oh, Centaurus. Oh ya, Centaurus. Dia tuh mungkin awalnya kayak gitu. Oh, aku gabungin aja nih orang sama kuda. Jadi Centaurus gitu. Nah, jadi asal usulnya tuh dari menggabungkan ini ya. Nah, terus kita juga akan lebih mendetailkan tentang budaya dan kebiasaan si penduduk di dunia tersebut gitu ya. Jadi setelah kita pilih wujudnya seperti apa, tentunya kita harus membayangkan mereka itu berinteraksinya kayak gimana sih gitu. Antara penduduk tuh kayak gimana. Mungkin yang tadi tuh Centaurus dia bermusuhan dengan si Shadow Cat gitu. Kalau misalnya werewolf sama vampire itu akan bermusuhan gitu karena mereka eh, ya apa nanti itu akan kita jelasin di em, kalau ada sebab-sebabnya kenapa itu bisa kita jelasin di ini di sesi 4 kan nanti ada sejarah ya. Jadi misalnya asal usulnya ceritanya dulu zaman dahulu kala misalnya si raja vampire eh, punya apa namanya punya punya anak gitu terus anaknya itu ternyata kawin lari gitu dengan si werewolf. Akhirnya dia jadi kesel terus jadi dia sebel akhirnya mereka bermusuhan bla 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 gitu kan. Itu masuk ke sejarah. Nah, sekarang ini yang budaya itu adalah hasil dari bentukan sejarah ya. Jadi kayak misalnya karena mereka bermusuhan akhirnya si vampire ini bikin ritual gitu. Ritual untuk menjaga apa anak turunnya dari si werewolf. Akhirnya jadi deh tuh upacara, misalnya upacara pemandian anak vampire gitu. Nah itu jadi sesuatu yang muncul karena ada sejarah di masa lalu, ada cerita di masa lalu yang belum selesai asik, gitu ya. Gimana mereka menyapa gitu, ada festival apa yang ada di sana, yang paling meriah apa gitu, kebiasaannya apa. Nah kebiasaan juga sama gitu kayak em, oh, kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, kita harus ketuk pintu 3 kali. Kenapa gitu? Pasti ada alasannya. Nah, itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi kebiasaannya itu sendiri adalah sesuatu yang unik yang bisa kita definisikan sekarang, gitu ya. Nah, tutorial bikin ID card di Canva. Ntar deh pas kita buka ininya ya. Jadi gampang aja sebenarnya kita pakai fitur elemen atau magic media untuk gambar karakter ya. Oke, nah misinya di sesi 2 adalah ada 4 misi. Kamu bisa pilih salah satu. Nah, salah satunya itu adalah bikin ID card. Jadi ID card ini nggak cuman foto dengan nama doang ya, tapi juga keterangan tentang karakter kita gitu ya. Misalnya ini si John Kerry ini apa orangnya eh, dia penyabar gitu, tapi dia penakut. Terus dia punya kekuatan bisa terbang. Wah, kayak ini dong ya, Superman gitu. Dia pakai kacamata, terus kalau misalnya jadi Superman dia nggak pakai kacamata gitu. Nah, itu kamu jelasin di sini. Dan atau kamu bisa juga bikin ensiklopedi hewan. Jadi kamu jelasin aja gitu. Oh, ini adalah Shadow Cat. Shadow Cat punya kekuatan mengendalikan bayangan. Dia suka tinggal di dalam gua gitu. Ini adalah apa tadi? Misalnya ini ada dinosaurus ya. Dinocat, C. Dinocat adalah dia pemakan daging. Nah, iya, kucing makan daging ya. Dan dia berukuran besar, lebih besar dari apa namanya beruang misalnya gitu. Kamu jelasin di situ ya. Jadi ini adalah imajinasi kita tentang penduduk di dunia tersebut. Oke? Nah, kamu ke sini tadi nama kamu kalau udah ada di sini kamu klik aja link workbooknya. Kalau belum ada klik yang ini template link ya. Nanti tolong kasih tahu link kamu ya. Si Elbers kan belum ada nih ya. Nanti kasih tahu link kamu supaya bisa ditaruh di sini ya. Supaya nggak acak-acakan.
Oke, klik yang ini. Terus ini contohnya kayak gini. Aku buka dari awal. Ini sampulnya. Sesi kedua, penduduk dan makhluk. Nah, ini sebenarnya keterangan lebih jelas lagi dari yang ini ya, dari presentasi kita. Nah, ini ada menciptakan penduduk gitu. Siapa yang mendominasi? Apakah manusia atau siapa? Karakternya gimana gitu ya. Misalnya kalau fantasi, apakah punya sayap, kulitnya biru? Wah, ini kayak yang film Avatar yang ada kulit biru itu ada juga kan. Apakah dia punya ekor gitu. Terus atau kalau misalnya kamu yang realis, berarti orang gitu ya, manusia. Gimana gaya berpakaian orang-orang di kota tersebut gitu. Terus apakah sekolahnya pakai seragam yang unik gitu ya, atau nelayannya punya ciri khas gitu. Terus kemampuan dan kelemahan, apa yang bisa atau tidak bisa mereka lakukan gitu. Apakah mereka bisa terbang gitu, ataukah kalau yang realis, apa keahliannya gitu ya, misalnya jago berenang, tinggalnya di tepi pantai gitu kan, atau jago manjat karena tinggalnya di gunung gitu. Budaya dan kebiasaan. Nah, ini yang membuat dunia terasa hidup gitu ya. Apakah makanan mereka, kan pasti kalau di tepi pantai mungkin lebih banyak ikan ya daripada sayuran gitu. Kecuali kalau orang-orangnya juga pada nanam sayur gitu. Em, terus bahasanya gimana? Nah, ini nih seru nih. Kamu bisa bikin bahasa baru gitu. Jadi misalnya kan ada suku apa? Suku apa ya? Ama kan kalau misalnya yang udah ada kan kayak Amazon, suku Amazon gitu, suku apalagi aborigin atau apa. Nah, ini kamu ciptakan suku baru, terus kamu ciptakan bahasa mereka gitu. Bahasanya gimana kalau misalnya kita mau ciptain bahasa baru? Ya, yang pertama bisa aja sih kita kayak nulis asal gitu. Bra 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 bra, bra 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 gitu kan. Atau kita pakai bahasa yang udah ada, tapi kita modif-modif gitu. Kayak misalnya mungkin base-nya kita ambil bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa tapi kita eh, ejaannya ada yang diubah sedikit sehingga kedengarannya kayak bahasa asing gitu. Bisa. Terus hobi apa yang mereka punya? Nah, ini termasuk ke sini ya. Menciptakan makhluk. Nah, yang tadi kalau misalnya di dunia fantasi bisa jadi monster atau hewan ajaib. Kalau di dunia realis bisa deskripsikan hewan peliharaan yang unik gitu, atau hewan liar yang khas daerah tersebut. Nah, em, hewan liar nih bukan maksudnya yang kayak apa fantasi. Kalau fantasi kan kayak sesuatu yang kita tahu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau yang realis kan bisa aja kita ada hewan yang kita belum temukan. Sampai saat ini masih banyak hewan di dunia ini yang kita belum temukan, terutama yang di bawah laut. Itu yang hewan dasar laut itu, yang laut dalam, yang di Palung Mariana atau dimanapun itu banyak yang belum kita pernah temukan gitu. Dan mungkin saja mereka akan punya karakter yang sangat unik gitu, yang nggak ada di hewan-hewan apa ikan-ikan di atasnya tuh nggak ada yang kayak gitu gitu. Nah, itu kita masih bisa bikin gitu. Nah, yang tadi ini rumusnya. Terus ini contoh ya, contoh kalau yang dunia fantasi ini gimana sih gitu. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin, yang dunia Kepulauan Luminara gitu ya. Ada warga langit gitu. Terus kita deskripsikan, oh rambutnya warna putih atau perak. Terus punya selaput tipis di antara jari tangan untuk membantu mengarahkan angin gitu. Kemampuannya apa, budayanya kayak gimana, makanannya apa gitu. Nah, ini nih sesi berhayal yang paling seru gitu. Karena kamu bisa bisa deskripsikan apapun yang kamu mau gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan cuman baru satu ya. Penduduknya si bangsa Aeris ini ya kayak manusia, tapi dia ada perubahan fisik lah ya. Kalau yang ini eh, juga sama penduduk dari si apa dunia langit tadi, tapi ini lebih ke hewannya gitu. Kayak oh dia seperti ikan, tapi dia berenang di udara gitu. Mostly yang kita bisa
ambil buat deskripsi itu sebenarnya dari yang udah ada ya. Dari yang udah ada kan lebih enak ya. Kita bisa ngelihat, oh ini binatangnya kayak gini nih, aku deskripsikan kayak gini, tapi aku rubah sedikit gitu. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang dunia realis, nah ini kayak contohnya nih, kelompok penduduk geng mercusuar. Mercusuar nggak tuh? Spesies spesies ini diganti dengan kelompok sosial ya. Kayak misalnya geng anak SMP gitu kan, ada geng motor. Wah, siapa yang suka baca Wattpad geng motor nih. Ada yang mungkin sekumpulan anak-anak ini klub catur gitu yang nerd-nerd gitu kan, bisa aja gitu. Mereka punya kode rahasia, pakai siulan untuk kasih tahu kalau ada guru, ada guru, kita harus sembunyi gitu. Atau mereka penguasa jalan tikus. Nah, terus mereka suka dengerin musik apa gitu ya. Nah, terus hewan lokal. Nah, di situ ada apa aja nih gitu, kucing pelabuhan, the port cats. Jadi kucing liar di sekitar dermaga gitu kan, badannya kekar dan berotot, bla bla bla. Ini adalah deskripsi yang kan kita butuhkan saat kita mau membuat cerita gitu. Mungkin kalau ceritanya itu kayak cerpen biasa yang pendek, itu kita nggak perlu terlalu banyak apa deskripsiin ini. Tapi kalau kamu udah mulai bikin cerita yang panjang, cerita novel, apalagi kalau series ya, series tuh harus ada ini ensiklopedia kayak gini gitu. Karena susah kalau kamu nggak tulis, nanti kamu tukar-tukar gitu. Misalnya di buku satu, uh, Fort Cats ini adalah kucing yang bisa terbang. Enter di buku kelima, Fort Cats ternyata bisa bernapas di bawah air gitu. Jadi mana yang benar nih? Bukannya mereka bakalan mati gitu kan? Mereka nggak bisa bernapas kan di bawah air kalau di buku satu gitu. Jadi kamu pasti perlu. eh Selain hewannya juga ya orang-orangnya gitu kan. Kayak yang tadi, kayak misalnya penduduknya apa gitu. Apakah bangsa bangsa api yang bisa mengendalikan api, kerajaan air yang bisa mengendalikan air kayak gitu. Itu kamu perlu tulis sifat-sifatnya karena kalau enggak kamu akan lupa dan nanti eh, nggak logis cerita kamu karena nggak konsisten gitu ya dengan bayangan yang kamu gambarkan di awal. Oke, nah ini yang untuk bikin promnya. Em, Bukan bikin promnya, maksudnya bikin karya kamu. Ini prom pertama adalah ID card, bikin profil karakter, kartu identitas, isinya nama, usia, pekerjaan, hobi, makanan favorit. Tantangannya ya ini bisa kamu sertakan satu rahasia dari si orang tersebut gitu. Atau mau bikin ensiklopedia makhluk bisa, buku panduan tentang hewan di dunia kamu gitu ya. Nih kamu tinggal isi aja sesuai dengan ini. Kalau nggak ada ide ya, kalau ide kamu banyak pasti akan lebih dari ini. Ini nggak mesti cuman segini ya, bisa lebih banget. Terus prom 3 itu undangan festival. Nah, kita bisa bikin poster atau undangan untuk sebuah acara festival di dunia tersebut. Misalnya Festival Bulan Biru, saatnya bangsa Iris menari di langit. Atau lomba balap perahu. Wah, ini aura farming ya. Terus apa yang dilakukan di festival itu? Gitu. Kamu bisa cerita dalam satu poster. Kayaknya kok aneh ya. Eh, Apa menulis kok kita bikin poster? Iya, karena ini kan menyangkut kreativitas dalam menulis gitu. Terus yang keempat apa? A day in the life. Wah, bisa nih. A day in the life of Shadow Cat. Shadow Cat gitu kan. Dia pagi-pagi ngapain? Terus abis itu dia ngapain gitu. Itu kamu bisa banget. Bangun tidur, aku harus mengikat barang-barang agar tidak melayang karena dia tinggalnya di kota awan gitu. Atau pagi ini ombak besar, jadi bapak tidak melaut, bapaknya misalnya nelayan gitu ya. Sekolah libur karena air pasang naik ke jalanan. Jadi ini kayak kamu ceritain satu hari aja di dalam hidup si karakter. Nggak mesti ada konflik, pokoknya satu hari aja gitu. Ya. Oke, nah ini kamu nulisnya di sini ya, My Story Character. Nah ini aku udah bikinin sedikit template. Jadi ini fotonya kamu bisa ambil dari foto sini atau ya kamu bisa bikin
pakai AI juga bisa, pakai Gemini itu bisa. Create creature for my apa namanya story gitu. Atau kamu pakai bahasa Indonesia dia juga ngerti kok. Tolong buatkan gambar makhluk untuk cerita fantasiku. Makhluk itu gabungan dari kucing dan kelelawar, namanya Shadow Cat. Nanti dia bikin, kamu taruh sini fotonya, ya. Terus ini nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan. Ini kalau misalnya dia ini ya, lebih ke manusia. Kalau misalnya ternyata bukan manusia, tapi kayak fairy gitu ya, peri-peri gitu, yang nggak berhubungan ya kamu hapus aja. Kayak misalnya, oh kan perinya nggak kerja, nggak ada pekerjaan, kamu hapus aja ya. Rahasianya apa, kata mutiaranya apa gitu ya. Dan bisa jelasin lebih lanjut tentang tokoh itu di sini. Kayak misalnya, oh ini aku udah isi, tapi aku mau cerita lebih lanjut. Misalnya sih, Budi adalah seorang anak yang pintar. Dia selalu dapat apa namanya nilai yang bagus di matematika. Atau misalnya kamu invent apa bikin pelajaran sendiri. Matematisia. Matematisia adalah gabungan antara matematik dan fisika, misalnya gitu. Kamu jelasin di sini ya. Kamu bisa tambahin juga kayak backstory dia, kayak misalnya dia lahir di keluarga yang miskin dan dia punya 3 kakak, kayak gitu-gitu kamu ceritain di sini ya. Nah ini yang tadi ensiklopedia makhluk, kamu bisa nih masukin di sini keterangannya, ada gambarnya. Kalau misalnya mau beberapa makhluk boleh nggak Kak? Boleh. Misalnya yang satu si Shadow Cat, yang satu lagi Centaurus, satu lagi apa gitu. Atau yang tadi nih, A Day in the Life. Oke? I think it's clear. Oh, atau ini yang si poster kegiatan juga bisa ya. Kalau misalnya bingung, eh, just let me know. Sekarang adalah waktunya kamu nulis ya, supaya selesai sesi ini ada sesuatu yang udah sedikit kamu kerjakan dari cerita kamu. Oke, aku kasih waktu sampai jam 5 kurang 10 ya. Jadi waktunya ada 20 menit. Silakan diisi. Buat kakak asistennya juga boleh ya. Zizi atau Hana kalau mau ini boleh bikin di sini template linknya. Oke, Nanti Kak. aku lihat satu-satu supaya eh, oh ya kalau misalnya yang kemarin kamu belum selesai mau nyelesain dulu juga nggak apa-apa sih. Atau kayak misalnya ya udah nanti jadi PR yang kemarin. Nah, yang sekarang mau kerjain dulu yang penduduk karena kamu lagi ada ide nih. Lagi ada ide. Oke. It's okay. Aku cek WA dulu kayaknya ada banyak pesan. Siapa ini? Ada Sabira. Boleh Sabira, boleh bikin. Terima kasih, Kak Sari.
Itu Elbers share link aja kayak di Canva biasa kan ada klik tombol share share atau apa ya? Tombol share. Ini yang di atas ini nih, share. Terus ini ya boleh yang anyone with the link can edit. Terus ini copy, paste di chat. Foto boleh, boleh nyusul. Tuh, Elbers sudah ditawarin tuh, dibikinin fan art sama Afrin. Muka komis. Cita-cita sama pekerjaan boleh. Kalau nggak diisi nggak apa-apa kok. Elbers kasih ininya, link kamu kalau mau dicek. Kalau ada yang bingung, ini ya apa? Langsung nanya, jangan dipendam nanti jadi bisul. Kamu nggak bisa. Ini kenapa ya? Zidna gimana? Zidna bisa nggak? Yang kemarin udah kamu bikin belum, Zidna? Lagi. Lagi bikin. Oke. Yang nomor kedua nanti. Yang satu dulu, baru dua. Oke, good, good. Lucu amat tanya Zidna. Ada naganya dong, naganya imut banget. Bagus, ini Zid, lanjutin Zid. Oke. Petanya Zina itu lagi itu aneh petanya. Berapa ini yang Zina tahu B yang Zina selesai nilainya Zina tanya mama lagi nanti. Oh, oke, oke. Ini boleh dimasukin apa aja kok. Kayak gua boleh air terjun, danau, atau Ya, hutan gitu, boleh ya. oke. Aku cek punya siapa ya. Chat. Oh, oke. Ada punya Elbers. Kalau aku nggak bisa klik sih. Copy link. Oh, udah kebuka dong. Punya Elbers. Wih, ini kamu ini sendiri, gambar sendiri. Ya, Bagus Kak. kok. Bagus kok. Oh, menurut aku. Kamu hobi gambar ya? Bagus ini. Pakai apa ininya? Pakai eh, pensil warna. Pensil warna, Kak. Keren. Elvin, kerjaan anak sekolah. Hobinya ngerosting dong. Cita-cita jadi CEO. Oke. Dibikin semirip diri sendiri. Miss. Gak apa-apa. Kan jadi warrior diceritainnya.
Jadilah seperti Fufa Fepo. Apa ini bukan Fufu Fafa ya? Kenapa ada dengerin tuh? Ini kalau si Nabil baca nih pasti dia komen deh. Karena dia juga suka komenin politik. Oke, bagus. Menurut aku sih bagus. Wah, ini ada ensiklopedinya. Bagus kok ini. Ini apa nih? Nama si makhluknya. Oh, ini. The Fluff Knight. Fluffus. Menyerang sampai kamu berhasil menjinakkannya dan kalau berhasil ia akan melepas baju besinya dan masuk ke dalam baju besinya lagi. Ada-ada aja. Oke, good. Nanti kalau kamu mau tambahin makhluk lain atau mau bikin yang ini ada in the life juga oke ya. Oke, sepertinya kalian punya ide-ide yang sangat kreatif. Em, Cek siapa lagi ya. Fahri ini diam-diam aja Fahri. Gimana ininya? Lihat ya. Mengintip. Fafa. Wih, keren. Udah ada judulnya dong. Oh no, kenapa aku nge-lag gini? Oh, mana tadi? I lost it. Where? Why is it so slow? Wah, The Kingdom Under the Sea, author Fahri. Bagus loh. Ini udah bikin sampulnya sendiri nih si Fahri. Kamu juga bisa bikin Elbers atau yang lain juga bisa. Jadi nanti apa buku kamu bisa sesuai dengan sampul yang kamu bikin sendiri. Maksudnya yang kamu suka gitu sampulnya. Kalau dibikinin kadang ada yang nggak cocok. Kalau bikin sendiri biasanya udah ide-ide kreativitas. 100 tahun yang lalu, wait, centuries berarti 100 juga, berarti 10.000 tahun yang lalu dong. In the deep sea, there were two kingdoms whose kings always reigned together. But as time went by, the story changed to the kingdoms always fighting. Wah, ini friends to enemy nih, bukan enemy to friends ya. But there was a knight named Master. Master kan ya? Who would save the two kingdoms from war. And the Master Knight saved the two kingdoms. Wah, keren. Backstory. Ksatria Master is a boy who was born in the city. His parents had died. Wah, oke banget nih. Wah, ada lagi backstory-nya. Oke, bagus banget Fahri. Kamu lanjutkan the creativity, oke? Siapa yang udah? Melody yang kemarin udah belum? Yang mau Udah dilihatin? selesai. Petanya udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, let's see. Wah, ini juga keren. Bikin sendiri. Bagus, bagus. Oke, where is it? Where is it? Oh, ini keren loh. Jadi kayak ini ya, satu tema gitu ya. Tema pirate. Is it a pirates? Pulau Widdenmere adalah pulau yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh lautan terbuka, pantai, gunung, dan gua. Bentang alam yang beragam di pesisir terdapat pantai dan dermaga kayu. Oke. Ke arah dalam, hutan tua membentang lebat dengan jalan setapak nih, typo, aku benerin ya, sempit yang hanya diketahui para pengembara lama. Di pinggir utara terdapat Gunung Belmont menjulang. Jangan berisik. Dirumorkan bahwa naga sedang tidur di atasnya. Oke. Ada yang sederhana seperti gubuk. Ada juga bangunan tinggi dengan atap runcing segitiga. Wah, keren. Ini masih kamu mau bikin fotonya atau gimana? Ya Kak, aku masih cari-cari fotonya. Oke. 3 lokasi penting.
wilayah Amberley, wilayah Ellesmere. Wah, keren nih. Lengkap ya, ada ininya. Cerita tentang tiap wilayah. Widdenmer, wah, ada peta dari si Widdenmer, keren. Wah, ini ada markas bandit, oke. Wah, ini ada, what is this? Is this, Medusa itu Kak, oh, Medusa. aku kira ini, apa, Putri Mermaid. Duyung. Mirip ya, oke. Bagus banget sih, ini penuh dengan keterangan-keterangan. Kamu bisa bisa ini guys, kalian bisa lihat inspirasi dari punya Melody juga bisa nih. Jadi dia kasih idenya banyak keterangan-keterangan. Bagus. Wah, ada ininya, ada fotonya. Oke, tempat populer. Terus apa lagi? Ada ya. Oke, bagus banget. Good. Lanjutkan. Siapa nih? Afrin. Kita lihat punya kakak Afrin. Iya kak, baiklah kak. Kenapa dia nggak mau? Story World. Wah, apa nih? Dread Dragon. Taram. Ada dua naga. Pulau kapal. Lucu banget ya. Jadi dia kayak kapal benar. Air terjun. Debumen. Kirain Kebumen. Siapa yang rumahnya di Kebumen? Permukiman. Oke, Pondok Satria. Good, good. Keren-keren nih kalian nih. Imajinasinya itu loh. Peta dunia. Oke. Storiesnya ada juga. Bagus banget. Good. Oke. Untuk kali ini, em, kalau nggak ada pertanyaan lagi, I hope you know apa namanya yang bisa kamu lakukan, which is a lot gitu ya. Kita bisa banyak banget cerita tentang karakter kita di sini, atau mungkin apa yang ada in the life. Kalau menurut aku menarik nih, karena kayak kita bisa menggambarkan si karakter ini tuh sehariannya gimana gitu. Kayak misalnya dia ternyata superhero. Kalau misalnya pagi sampai sore dia jadi pelajar gitu kan. Pelajar di SMP 05 misalnya. Terus pas malam dia menjadi superhero. Itu kan kayak menarik banget kan. Kita bisa tahu lebih lanjut tentang karakternya. Oke, I think it's good. You make a good progress guys. Jadi I hope nanti di akhir sesi udah banyak nih cerita yang bisa kita cetak untuk apa namanya buku kamu ya. Senang-senang. Oke, ini aku stop sharing. Mungkin foto dulu kali. Bagaimana? Foto dulu kali ya. Siapa tukang fotonya siapa? Zizi atau Oke, siapa? ya aku aja nggak apa-apa. Gimana sesi yang tadi pagi? Aku soalnya lagi pergi tadi pagi jadi nggak bisa ikutan. Seru ya. Terus, Elbers tadi pagi banyak nanya nggak? Nanya hmm, bayar 100. Bukan pinjam 100 tapi bayar 100. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? ayo guys, yang perempuan biar aku bisa melihat wajah-wajah bidadari. Gak mau. Wah, ada Fahri. Fahri. Oke, ya udah. eh, Zi, kamu juga nggak buka kamera, Zi. Udah belum sih? Oke, aku hitung. Dihitungin. Oke, Satu. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you, Zizi.
Oke, untuk sesi hari ini segitu dulu. Kamu bisa lanjutin lagi eh, sebanyak mungkin kreasi kamu di buku kamu. Eh, Nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Senin ya. Sekarang hari Rabu. Senin berarti masih banyak nih waktunya. Kamu bisa nambah-nambahin cerita banyak banget ya. Terima kasih buat Zizi yang udah ngebantuin jadi host. Nanti di end record aja nanti